Kembali di Opini Publik pemirsa, dan kita masih membahas mengenai metode belajar yang ideal bagi balita dan anak. Kalau tadi ada pertanyaan dari Pak Ali yang ada di Banten, pertanyaan Pak Ali adalah, Pak Ali punya keponakan nih usia 1 tahun, katanya kok sangat aktif sekali, terlihat dari kalau ambil barang apa-apa aja langsung diambil, mungkin ya lalanan atau segala macam ya. Nah mungkin gimana dengan Mbak Devi nih, dengan usia 1 tahun, suka ngambil-ngambil barang gitu ya, namanya juga anak 1 tahun, gimana menurut Mbak Devi? Nah kalau anak usia 1-3 tahun itu tuh memang masanya eksplorasi. Jadi kan dari tadinya dia belum bisa ngapa-ngapain waktu lagi bayi, terus tiba-tiba dia bisa jalan, bisa ngomong. Nah itu biasanya memang lagi aktif-aktifnya tuh anak-anak untuk kesana kesini. Jadi itu adalah hal yang normal untuk anak-anak. Tapi mungkin yang tidak normal adalah ketika misalnya anaknya aktifnya tuh keterlaluan sampai bikin sulit orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau misalnya masih bisa dibilangin, kayak misalnya, ngambilnya, yang ini nggak boleh diambil ya, yang ini ngambilnya pakai tangan kanan ya, yang seperti itu. Kemudian sambil dipegang tangannya dan dia menurut, berarti itu masih nggak apa-apa gitu. Dan setelah dia bisa mengambil barang yang sesuai, jangan lupa untuk dipuji juga gitu. Jadi agar dia bisa mengembangkan kebiasaan yang baik. Oke, kalau misalnya aktifnya banget gitu ya, gimana sih cara supaya menanganinya, terutama di usia-usia 1 tahun ini ya? Karena kan kalau usia 1 tahun ibaratnya kita ajak dia ngomong juga dia belum mengerti dengan jelas, kita juga nggak ngerti komunikasi dengan dia gitu. Bisa dia habiskan energinya gitu. Jadi kalau misalnya aktif banget ya udah kita juga ikut aja bermain sesuatu yang bikin dia lelah gitu. Dan ketika dia udah lelah, ketika misalnya dia udah mau tidur, dikasih aktivitas yang lebih menenangkan. Tadi kayak misalnya baca buku atau tidak menyanyi yang seperti itu. Jadi nanti lama-lama terpola nih di anaknya bahwa kalau misalnya pagi itu waktunya untuk aktif, kemudian waktu lagi siang atau malam itu waktunya untuk pasif, atau misalnya tadi bermain yang tidak terlalu menimbulkan energi gitu. Jadi pembiasaan ya? Pembiasaan. Oke, nah itu Pak Ali tuh jawabannya ya. Jadi memang di usia 1-3 tahun ini memang usia terlihat anak sangat aktif, karena memang sebenarnya usia itu anak lagi senang eksplorasi ya. Mungkin ada baiknya kita sebagai orang tua atau sebagai pamannya nih bisa juga kita memberitahukan secara baik-baik ya. Tapi jangan marahin kali ya, karena kan belum mengerti, dia belum tahu benar salah. Kalau misalnya ngasih tahu benar salah, bisa nggak sih di usia 1 tahun itu? Bisa, jadi misalnya kita nggak mau si anak itu mengambil barang tertentu, langsung aja kita pegang tangannya dan kita gandeng. Yang itu jangan dipegang, kita main aja yuk yang ini. Jadi sambil dipegang sambil dialihkan ke bermain yang lain. Harus dengan dipegang ya? Jadi kayak sambil langsung dicontohkan sih sebenarnya, atau bisa kayak sambil digiring, sambil kayak dipeluk, sambil digendong yang seperti itu. Jadi langsung direct ke tingkah lakunya apa. Kalau misalnya cuma dikasih tahu, itu nggak boleh dipegang. Akhirnya kita yang sebagai orang dewasa tuh juga capek ngasih tahu ke anaknya juga nggak dengerin. Gitu. Oke, nah jadi memang harus ada cara-caranya, ada trik-triknya ya. Kalau kita tahu, jadi segala sesuatu juga mudah dimengerti oleh anak kita atau oleh keponakan kita. Baik, nah jadi kalau misalnya saat ini para pemirsa mempunyai anak balita yang kayaknya aduh gitu. Kok nggak bisa diem banget ya. Tuh kata Mbak Devi, sabar aja. Masa itu akan lewat. Oke, nah sekarang saya mau tanya nih. Kalau ada juga di televisi ada film-film kartun. Bagus nggak sih anak-anak nonton film-film kartun sekarang nih? Sebaiknya sih dibatasi. Dan ketika lagi menonton televisi itu juga harus ada pendampingan dari orang tuanya gitu, karena yang paling baik adalah interaksi 2 arah antara orang tua dan anak di masa-masa anak itu masih kecil. Jadi walaupun menonton kartun, dia tetap yang paling utama didengar adalah suara dari orang tuanya gitu. Apalagi kan sempatnya mungkin pemirsa juga tahu ada beberapa kartun yang memang diambil dari luar negeri gitu, bukan memang karya dari Indonesia ya. Ada yang memang kartun jenis-jenis yang sebenarnya itu tontonannya adalah tonton orang dewasa gitu ya, yang sebenarnya anak-anak nggak boleh menonton, tapi sayangnya ditayangkan di jam anak-anak bisa lihat. Mungkin tuh bimbingan orang tua dibutuhkan ya. Oke, nah sebelum kita pamitan sama Mbak Devi boleh nggak sih kasih satu kesimpulan atau mungkin harapannya Mbak Devi kepada orang tua di rumah sana, bagaimana caranya kita bisa memberikan pembelajaran kepada anak, tapi tentunya metodenya harus pas nih buat balita. Oke, jadi memang menjadi orang tua itu mesti punya stok sabar yang banyak gitu. Tapi sebenarnya ada banyak banget metode yang menyenangkan buat orang tua dan anak. Yang penting dirubah aja persepsinya gitu. Kayak misalnya ketika membacakan buku untuk anak, mungkin pertamanya kayak awkward, apalagi buat bapak-bapak gitu. Tapi ketika dijalani
terus-menerus dan konsisten, itu banyak juga orang tua yang bilang ke saya akhirnya ternyata menyenangkan juga ya bercerita ke anak-anak, dan akhirnya jadi yang tadinya awkward, kaku, akhirnya jadi lebih luwes sendiri dengan sendirinya karena konsisten tadi. Oke, yang terpenting adalah peran aktif dari orang tuanya ikut turun tangan, ada bondingnya juga, akhirnya komunikasi antara orang tua dan anak bisa berjalan dengan baik, pasti metode belajar apapun bisa sukses buat anak kita, ya kan? Iya. Oke, Mbak Devi terima kasih banyak, dan jangan lupa bagi pemirsa yang tadi tanya beli bukunya di mana, langsung saja memfollow Instagramnya di @rabbithole_id. Di situ akan ada di bio-nya informasi mengenai untuk mendapatkan buku-buku dari Rabbit Hole. Oke, kalau gitu sekarang waktu kita pamitan ya, sudah saja menemani pemirsa, dan insya Allah kita ketemu lagi besok ya di Opini Publik. Sampai jumpa.